Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi kami mengenai kelompok kepentingan. Pertama-tama saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Faruk, yang kedua ada lalu Muhammad Fatul Karim, yang ketiga ada lalu Satria Islami, yang keempat ada lalu Torik Andika Wijaya, yang kelima ada Abramu Fadila, yang keenam ada Vicky, yang ketujuh ada Wahyu Sasaki, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Inyoman Angga. Mengenai materi pertama mengenai kelompok kepentingan akan dijelaskan oleh Wahyu Sasaki. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan jenis kelompok kepentingan yang dimana selanjutnya akan dijelaskan oleh Farid. Pertama-tama, kelompok kepentingan atau interest group merupakan sebagai a group of person who share a common cause which puts them into political competition with other groups of interest. Berdasarkan definisi tersebut bahwa fungsi kelompok kepentingan merupakan terbatas pada agregasi dan artikulasi kepentingan saja. Mereka merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan. Dengan kata lain, tujuan mereka hanyalah berusaha untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pemerintahan agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilkannya. Karena itu, jika dibandingkan dengan fungsi partai politik, maka agak berbeda dan lebih sempit. Seperti mana didefinisikan oleh Giovanni Sartori, partai politik sebagai any political group that presents at election and is capable of placing through election candidates for public offers. Berdasarkan definisi tersebut bahwa partai politik sesungguhnya secara sengaja bertujuan untuk mendudukkan wakil-wakilnya dan dalam pemerintahan atau meraih jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Dalam prakteknya ada berbagai macam tipe kelompok kepentingan yang beroperasi dalam masyarakat, yang mana mereka berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Sebagai pemain dalam pemerintahan, mereka dapat berupa kelompok profesional, persatuan buruh, pedagang, pengusaha, organisasi keagamaan, persatuan pedagang, organisasi persatuan mahasiswa, lembaga-lembaga pemikiran, asosiasi cendekiawan atau pakar, asosiasi perusahaan, universitas, organisasi berbasis etnik, daerah, keturunan, dan bangsa, serta dan lain-lain. Kemudian kekuatan mereka berasal dari status keanggotaan serta sumber daya manusia maupun dana dan jaringan yang dimiliki. Kelompok-kelompok kepentingan seringkali menjadi penentu agenda, penggalang isu, penyebar gagasan, perumus kebijakan, serta pendesak kepada pemerintah. Meskipun mereka bertujuan mewakili kepentingan anggotanya dalam artian kepentingan publik yang terbatas, tetapi ada kalanya di antara anggota-anggota kelompok kepentingan juga memiliki ambisi-ambisi yang bersifat pribadi. Bahkan ada di antaranya yang secara pribadi berhasil masuk dalam pemerintahan dan bukan atas nama kelompok kepentingannya. Kelompok kepentingan pada hakikatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, kelompok kepentingan privat, dan kedua kelompok kepentingan publik. Kelompok kepentingan privat adalah kelompok kepentingan yang berusaha memperjuangkan kepentingan anggotanya dan diwakilnya. Kemudian perwakilan dari kelompok kepentingan merupakan berasal dari golongan tertentu yang dimana dalam konteks kehidupan umum seperti pengacara, dokter, akuntan, dosen, guru, hakim, pengacara, serta golongan profesional lain, termasuk juga para pekerja atau buruh. Juga dalam konteks ini adalah kepentingan produsen atas bidang-bidang usaha tertentu. Sementara kelompok kepentingan yang bersifat publik adalah kelompok kepentingan yang lebih berorientasi mempengaruhi pemerintahan agar melakukan tindakan tertentu yang mengumumkan kepentingan umum secara menyeluruh ketimbang anggotanya. Contoh dari jenis kelompok kepentingan ini adalah gerakan-gerakan sosial yang mengadvokasi isu-isu lingkungan, pendidikan, pertambangan, perempuan, tenaga kerjaan, korupsi, kekerasan, perdagangan manusia, konsumen, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faruk. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Wahyu mengenai definisi dari kelompok kepentingan yang di sini terdapat definisi menurut para ahli sendiri, menurut Almond dan Powell, yang dimana dalam karya klasiknya membagi kelompok kepentingan menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada kelompok anomik, yang merupakan kelompok kepentingan yang bersifat spontan, terbatas, dan muncul seketika. Kelompok kepentingan ini memiliki tingkat kemampuan komunikasi politik rendah dengan ikatan keanggotaan yang longgar dan hanya dalam rangka untuk menanggapi insiden tertentu. Kelompok ini lebih merupakan terobosan ke dalam sistem politik berhubungan dengan isu-isu tertentu yang boleh jadi merespon terhadap sikap frustasi tertentu, sehingga melahirkan demonstrasi dan kerusuhan. Kemudian ada kelompok kedua, yang dimana kelompok non-asosional, yang dimana kelompok ini merupakan kelompok kepentingan yang diorganisasikan secara informal
dengan keanggotaan yang longgar dan aktivitasnya bergantung pada isu-isu spesifik. Jaringan kelompok ini terbatas, tetapi tidak lebih ketimbang kelompok pertama yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kelompok non-asosional ini berbeda dengan kelompok anomik dalam hal keanggotaannya, yang biasanya bersifat sama latar belakang dan identitasnya. Kelompok ini mencakup kelompok keturunan, etnik, regional, global, status, dan kelas sosial. Kemudian terdapat kelompok ketiga yaitu kelompok institusional, yang dimana kelompok ini merupakan kelompok kepentingan yang melembaga secara formal dengan kegiatan rutin serta jaringan organisasi yang kuat dan keanggotaan yang bersifat resmi. Kelompok ini memiliki fungsi sosial dan politik yang luas, mencakup hampir sebagian besar segi kehidupan, ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, seni, hukum, keluarga, lingkungan, dan lain-lain, di samping tujuan-tujuan khusus yang mereka miliki. Kemudian kelompok yang terakhir itu kelompok asosional, yang dimana kelompok ini memiliki organisasi bersifat formal dan terorganisir secara baik dengan keanggotaan yang resmi atau bersifat formal pula. Kelompok asosional ini beranggotakan orang-orang yang berasal dari satu profesi yang sama dengan tujuan spesifik untuk mewakili kepentingan anggotanya atas bidang-bidang tertentu yang menjadi fokusnya. Contoh dari kelompok asosional ini terdapat Organisasi Ikatan Dokter Indonesia, kemudian Persatuan Insinyur Indonesia, dan Kamar Dagang Industri. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai jenis-jenis kelompok kepentingan, di mana kelompok kami akan mengambil 8 jenis kelompok kepentingan. Di mana yang pertama itu ada serikat buruh. Mereka mewakili pekerja dalam berbagai sektor industri dan berjuang untuk hak-hak pekerja, upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan perlindungan tenaga kerja. Di mana contohnya itu ada Serikat Buruh Amerika atau AFL-CIO di Amerika Serikat, dan Serikat Buruh Kongres Rakyat Tiongkok di Tiongkok. Yang kedua itu ada kelompok bisnis. Mereka mewakili kepentingan bisnis dan perusahaan dalam isu ekonomi, regulasi, pajak, dan kebijakan yang berdampak pada dunia usaha. Contohnya itu Dewan Perdagangan Amerika Serikat atau US Chamber of Commerce di Amerika Serikat. Lalu ada Federasi Industri India, FICCI di India. Yang ketiga itu ada LSM Lingkungan, di mana organisasi ini berfokus pada isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, pelestarian alam, dan keberlanjutan. Mereka berjuang untuk melindungi lingkungan dan mendorong kebijakan yang ramah lingkungan. Contohnya itu ada Greenpeace International, World Wildlife Fund atau WWF, dan Friends of the Earth. Lalu yang keempat itu ada kelompok hak asasi manusia. Mereka memperjuangkan hak asasi manusia, kebebasan sipil, perlindungan terhadap penyiksaan, dan keadilan sosial. Contohnya itu ada Amnesty International, Human Rights Watch, International Federation for Human Rights atau FIDH. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Abramo. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya nomor 5, kelompok agama. Kelompok kepentingan agama mewakili kepentingan dan nilai-nilai agama dalam politik. Mereka dapat berfokus pada isu-isu moral, kebebasan beragama, atau mempengaruhi kebijakan sesuai dengan keyakinan mereka. Contohnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI, American Jewish Committee atau EJC di Amerika Serikat, dan National Council of Church NCC di Amerika Serikat juga. Kemudian ada kelompok 6, kelompok konsumen. Kelompok ini berupaya untuk melindungi kepentingan konsumen dan memastikan produk dan layanan yang berkualitas serta melawan praktis bisnis yang merugikan konsumen. Contohnya Consumer Report, Konsumen Internasional, dan National Consumer League. Kemudian ada kelompok pendidikan. Mereka mewakili kepentingan dan hak-hak pendidikan, berjuang untuk meningkatkan kualitas pendidikan, akses yang adil, dan perbaikan sistem pendidikan. Contohnya National Education Association atau NEA di Amerika Serikat, dan National Union of Teachers NUT di Inggris. Dan terakhir kelompok wanita. Organisasi yang berfokus pada isu-isu yang mempengaruhi perempuan, termasuk kesetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan, dan akses terhadap kesehatan dan pendidikan. Contohnya National Organization for Women atau NOW, Women International League for Peace and Freedom, WILPFV, dan Equality Now. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai fungsi dari kelompok kepentingan. Fungsi kelompok kepentingan berkaitan dengan peran dan tujuan kelompok kepentingan dalam konteks politik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi kepentingan politik, di mana fungsi kepentingan politik itu ada 3. Yang pertama ada representasi. Kelompok kepentingan politik berfungsi sebagai wakil atau perwakilan untuk mewakili suara, kepentingan, dan aspirasi kelompok mereka di dalam sistem politik. Mereka berupaya mempengaruhi pembuatan sebuah kebijakan dan proses pengambilan keputusan untuk memperjuangkan kepentingan kelompok yang mereka wakili. Yang kedua, ada pengaruh politik. Kelompok kepentingan politik berusaha mempengaruhi proses politik dengan memobilisasi dukungan, memperoleh akses ke pembuat kebijakan, dan menggunakan strategi lobbying untuk mengubah dan mempengaruhi kebijakan publik. Mereka dapat menyuarakan tuntutan, memberikan masukan kebijakan, atau melobi agar kebijakan yang menguntungkan kelompok mereka diadopsi atau dilaksanakan. Yang terakhir, ada partisipasi demokrasi. Kelompok kepentingan politik memainkan peran penting dalam partisipasi demokrasi dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Mereka dapat menggerakkan massa, mengorganisir kampanye, dan memobilisasi dukungan untuk kandidat atau isu tertentu, sehingga meningkatkan partisipasi publik dalam pemilihan umum dan pengambilan keputusan politik. Mengenai tujuan politik akan dijelaskan oleh Vicky. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu tujuan dari kelompok kepentingan. Jadi kelompok kepentingan politik itu sering disebut sebagai kelompok kepentingan masyarakat. Bagaimana sih kelompok kepentingan ini memiliki beragam tujuan yang bergantung pada kepentingan dan agenda mereka masing-masing. Tujuan utama dari kelompok kepentingan politik ini sendiri adalah untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan publik agar mengadopsi kebijakan yang sesuai dengan kepentingan kelompok tersebut. Berikut ini adalah beberapa tujuan umum yang dapat menjadi fokus kelompok kepentingan. Yang pertama tuh ada mempengaruhi sebuah kebijakan, di mana kelompok kepentingan politik itu berusaha untuk mempengaruhi yang namanya itu kebijakan publik dengan cara membujuk atau memberikan tekanan kepada pembuat kebijakan untuk mengadopsi kebijakan yang mendukung tujuan mereka. Mereka itu dapat melakukan lobby seperti kampanye publik atau pendekatan lainnya guna mencapai sebuah tujuan ini. Kemudian berikutnya tuh ada kepentingan anggota. Sebagai salah satu tujuan dari kepentingan politik itu ialah untuk mewakili kepentingan anggota masing-masing dari kelompok tersebut. Bagaimana sih mereka tuh berusaha untuk memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi anggota kelompok mereka tuh terwakili dan juga didengar oleh pemerintah atau badan-badan dari pembuat kebijakan yang ada. Kemudian selanjutnya tuh untuk mempengaruhi yang namanya keputusan politik. Kelompok kepentingan politik ini ingin memiliki yang namanya tuh sebuah pengaruh yang signifikan terhadap keputusan politik. Mereka ini ingin menjadi yang namanya tuh mitra dalam proses pembuatan kebijakan, kemudian mendapatkan akses ke pembuatan kebijakan, serta berperan dalam menentukan kebijakan publik yang akan diadopsi nantinya. Kemudian tujuan yang selanjutnya itu ada advokasi keadilan sosial, di mana beberapa kelompok kepentingan politik itu memiliki sebuah tujuan yang lebih luas, yaitu mendorong keadilan sosial dan juga perubahan positif di dalam masyarakat. Mereka tuh berjuang untuk mencapai yang namanya sebuah kesetaraan, terus mengurangi yang namanya kesenjangan sosial dan juga memperjuangkan yang namanya hak-hak kelompok yang lebih lemah. Kemudian ada untuk tujuan untuk mengatur sebuah namanya pemilihan, di mana beberapa kelompok kepentingan politik itu memiliki tujuan khusus untuk mempengaruhi hasilnya pemilihan tertentu. Bagaimana nantinya tuh tujuan itu untuk mendukung yang namanya calon yang sejalan dengan tujuan mereka maupun memiliki kampanye yang mempengaruhi pandangan pemilih yang ada. Selanjutnya itu ada tujuan untuk memperkuat jaringan dan juga solidaritas, di mana kelompok kepentingan politik juga itu dapat memiliki tujuan untuk yang namanya membangun jaringan dan solidaritas di antara anggotanya. di mana mereka tuh berusaha untuk yang namanya menggalang dukungan, kemudian membagi pengetahuan dan sumber daya, dan juga serta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan tujuan yang terakhir tuh penting untuk dicatat tuh bahwa kelompok kepentingan ini bisa memiliki berbagai macam yang namanya tujuan. Hal itu tuh sendiri tuh tergantung pada sifat, nilai dan juga agenda dari kelompok tersebut. Ada berbagai macam yang namanya tuh kelompok kepentingan politik.
mulai dari kelompok kepentingan advokasi hak asasi manusia, kemudian kelompok bisnis, serikat pekerja, kemudian ada yang namanya kelompok lingkungan, hingga kelompok keagamaan. Ya, di mana masing-masing dari kelompok ini memiliki tujuan spesifiknya mereka masing-masing tergantung apa yang ingin mereka capai. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan mengenai materi terakhir, yaitu mengenai studi kasus tentang kelompok kepentingan etnis Tionghoa yang ada di Indonesia dan di Amerika Serikat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelompok kepentingan etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Pada umumnya kelompok kepentingan Tionghoa di Indonesia ini lebih memperjuangkan kepada perekonomian mereka atau pada perekonomian melalui perdagangan yang mereka lakukan di Indonesia. Ditinjau dari fungsi orang Tionghoa sepanjang sejarah setelah masuki abad ke-20, maka nampaklah peran mereka yang makin luas, ekstensif ataupun makin mendalam atau intensif di tengah-tengah masyarakat Surabaya. Memang fungsi sebagai pedagang tidak selalu identik dengan orang kaya, namun banyaklah dari mereka menjadi kaya dan menduduki posisi menengah ke atas dalam strata masyarakat. Von Weber menyebutkan jenis-jenis fungsi pedagang mereka sebagai kelompok-kelompok sebagai berikut. Yang pertama itu mereka sebagai pedagang perantara, baik pedagang besar ataupun pedagang kecil di hampir seluruh jenis perdagangan. Yang kedua, pedagang kelontong atau tekstil, mulai dari pemilik toko-toko dan jumlah yang terbesar ialah sebagai penjajah keliling. Ketiga, pedagang grosir partai besar terutama dalam bidang-bidang palawija, gula, batik, beras, rokok, rotan, dan mebel. Dan yang terakhir yaitu pedagang legal ataupun ilegal dalam jenis-jenis candu, opium, rumah gade, dan pengutang keliling. Dapatlah dimengerti bahwa fungsi jenis perdagangan dan jenis perdagangan di muka segera mendatangkan citra negatif di tengah suatu masyarakat. Memang tentu saja ada citra positif dari perdagangan, yaitu bahwa mereka ialah kelompok mandiri dan teliti, tekun bekerja intensif dan beri contoh di dalam suatu keberhasilan dalam tingkat keuangan, sosial, dan status masyarakat. Adapun data-data kelompok Tionghoa, etnis Tionghoa di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedagang perantara, orang Tionghoa memperlancar dan mengintensifkan korelasi perdagangan antara Belanda di atas dengan Bumi Putra di bawah. Namun janganlah dilupakan bahwa sebagai pedagang perantara, orang Tionghoa mengambil dan mendapatkan keuntungan dari transaksi perantara ini. Orang Tionghoa juga menjadi kolaborator atau orang di atas Belanda untuk atas nama langsung atau tidak langsung menekan si kecil Bumi Putra. Hal ini sangat bercitra negatif di tengah masyarakat. Memang harus diakui bahwa antara para pedagang Bumi Putra yang menjabat pedagang perantara, namun kalau Bumi Putra berfungsi ilegal, maka Bumi Putra tergolong dan oleh istilah bangsa atau sama bangsa di antara masyarakat luas. Bumi Putra terbenam karena kesamaan ciri fisik yang ada. Sebaliknya dengan pedagang perantara Tionghoa, karena ciri fisiknya yang berbeda dengan ciri orang Bumi Putra pada umumnya, maka orang Tionghoa menampak pada identitas fisiknya di tengah masyarakat Bumi Putra. Yang kedua, sebagai pedagang kelontong tekstil. Terkadang orang Tionghoa menjajakan dagangan sampai di desa-desa atau kampung-kampung dengan memakai pemikul barang orang Bumi Putra dan berjalan di depan kurang lebih 2-3 meter sambil membawa alat yang berbunyi kelenting kelontong, sehingga dari jauh pedagang orang Tionghoa dalam perdagangan dan hidup perekonomian dalam masyarakat ini dikenal dan para calon pembeli telah siap menunggunya. Segi positif dari perdagangan orang Tionghoa sebagai pedagang perantara yang terjun ke bawah dan dengan demikian melayani rakyat banyak. Segi negatifnya ialah sering pedagang kelontong menipu rakyat banyak. Yang ketiga, sebagai pedagang grosir di bidang yang tersebut dibuka. Maka segi positifnya mirip sebagai perdagangan perantara kecil atau menengah. Sisi positifnya pedagang ini dipercaya sebagai pedagang berhasil dan berstatus sedikit di atas pedagang perantara menengah lainnya. Kelompok pedagang ini memiliki hubungan yang harmonis dengan pejabat pemerintah Belanda atau grosir-grosir Belanda juga. Sudah barang tentu mereka jarang berkomunikasi langsung dengan lapisan masyarakat menengah atau bawah. Sisi negatifnya, oleh masyarakat menengah dan bawah mereka dianggap tangan kanan Belanda atau bahkan telah dianggap sama dengan kelompok elit. Yang keempat, sebagai pedagang legal atau ilegal untuk jenis-jenis bahan maksiat seperti opium, rumah gadai, atau mindering, maka jelas-jelas mereka dikutuk masyarakat banyak. Bahkan istilah Cino kejam dan Cino atau Sucena Ora Ono ini berasal dari prasangka jabatan-jabatan ini. Sedikit pun jabatan ini tidak bernilai positif, namun
mereka menjadi cepat kaya raya dengan jabatan ini. Meski cepat kaya raya, mereka dianggap menghisap rakyat, benalu murni yang sangat dibenci oleh rakyat banyak. Itu pun yang dapat saya sampaikan mengenai etnis Tionghoa di Indonesia. Akan dilanjutkan mengenai etnis Tionghoa di Amerika oleh Satria. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh lalu Muhammad Fatul Karim, yaitu mengenai kepentingan etnis Tionghoa di Amerika. Adapun mengenai studi kasusnya, yaitu kelompok kepentingan ini bernama Chinese American Citizen Alliance yang disingkat CACA. Adapun tujuan dibentuknya itu yang pertama yang jelas seperti yang kita ketahui, yaitu untuk memperjuangkan hak sipil bangsa atau etnis Cina di Amerika yang dimana sepanjang sejarahnya aliansi ini telah berjuang keras melawan setiap upaya di negara ini untuk kemudian mencabut hak warga keturunan Tionghoa, baik dengan memisahkan anak-anak Tionghoa di sekolah umum atau dengan menerapkan peraturan yang diskriminatif terhadap bisnis Tionghoa. Banyak proyek komunitas seperti San Francisco Chinatown Playground dan kantor polisi Chinatown berkat upaya dan pengaruh anggota aliansi ini terbentuk. Upaya di pecinan San Francisco sangat kuat dan telah memasukkan yang berikut, yaitu proyek perumahan Milun Yuan, pusat rekreasi Tiongkok, proyek perumahan Ping Yuan, proyek pintu gerbang ke pecinan di Grand Avenue dan jalan bus di rumah sakit Tiongkok, layanan medis Timur Laut, dan cabang pecinan dari layanan ke tenaga kerjaan. Langsung ke tujuan keduanya, itu ada kegiatan sosial dan kemasyarakatan, yang dimana pada catatan yang kurang serius, aliansi warga Amerika Tionghoa juga menyelenggarakan banyak kegiatan yang menyenangkan. Setiap pondok lokal memiliki kegiatannya sendiri dalam komunitasnya masing-masing, termasuk acara sosial akhir pekan, turnamen atletik, piknik, kontes kecantikan, peragaan busana, dan acara lain yang dinikmati oleh anggota dan masyarakat luas. Awalnya dimulai karena Tionghoa Amerika secara rasial dikecualikan dari menghadiri pertemuan sosial lainnya, tarian, kontes, dan segala kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh berbagai pondok lokal berkembang menjadi salah satu acara sosial teratas di komunitas mereka. Lanjut ke tujuan dibentuknya yang ketiga, itu ada kegiatan untuk pemuda dan pendidikan etnis Cina yang ada di Amerika, yaitu sebagai bagian dari upaya pendidikannya, aliansi ini selama bertahun-tahun mendukung program pelatihan koki Amerika. Lulusan program ini sering dipekerjakan oleh restoran, hotel bergengsi untuk membina dan mempromosikan pencapaian pendidikan dan intelektual pemuda Tionghoa Amerika. Kontes esai nasional tahun diadakan untuk siswa sekolah menengah keturunan Tionghoa. Beasiswa Walter Ulum adalah penghargaan senilai 2.000 US dollar yang diberikan setiap tahun kepada mahasiswa keturunan Tionghoa yang layak. Dalam beberapa tahun terakhir, beasiswa kedua telah ditambahkan untuk siswa sekolah menengah dan sekolah lainnya. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami mengenai kelompok kepentingan. Jika ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf. Dan jika teman-teman ingin mempertanyakan sesuatu mengenai kelompok kepentingan, silakan pertanyakan di grup kelas. Terima kasih.